bagaimana kondisi atau perkembangan Suriah saat ini sebenarnya? Oke, pertama harus kita bikin bahasanya persamaan pendapat dulu nih, gitu ya. Saat ini kan kawan-kawan kita yang benar-benar pro Iran itu mengatakan, wah, Al-Jawlani presiden Suriah tuh itu atek itu, gitu kan. Oke. Dan sebaliknya, orang-orang yang memperjuangkan Suriah pro banget sama Saudi bilang, itu Iran tuh cuma sandiwara itu. Ini dua-duanya ini sama-sama nggak paham geopolitik, gitu loh. Nah, sikap kita, menurut saya paling benar udah sikapnya para pejuang yang ada di Palestina. Tapi lagi-lagi ini menurut saya aja ya, gitu kan. Saya nggak suka dianggap sebagai representasi kebenaran. Ini bahaya banget. Saya ulama juga bukan, gitu kan. Saya cuma pernah jalan-jalan di Suriah, gitu kan, jalan-jalan di tepi barat. Bukan representasi kebenaran. Kalau kita begini terus nih, kita tidak akan bisa objektif mengamati. Makanya orang bingung ketika saya mendukung Iran menyerang penjajah, orang bingung, wah ente antek Syiah. Tapi di saat yang sama ketika saya tuh mendukung sekali dengan Suriah, terus saya keras kepada akidah Syiah, mereka bilang Wahabi ente. Bingung mereka sendiri akhirnya kan. Ini si Amr ini siapa sih? Ini siapa gitu ya? Gitu. Jadi gini yang pertama, ya. Abu Ubaidah atau juru bicara pejuang aja kita katakan gitu ya. Itu di sekitaran seminggu yang lalu itu memuji sekali aksi masyarakat Suriah karena pemerintahnya itu mendengar kabar adanya undang-undang yang menjatuhkan hukuman mati kepada tawanan Palestina, itu langsung menyerukan kepada masyarakatnya untuk aksi besar-besaran. Dan aksi itu memang atas koordinasi dengan para pejuang kita yang ada di Gaza. Gitu kan? Dan sebagai jawabannya adalah gerakan HMS secara resmi mengucapkan terima kasih dan kemudian brigadenya yang ada di lapangan atau faksi militernya itu kemudian menerbitkan satu pujian lisan dari Abu U ya, dianalisis panjang ya, terima kasih kepada Sya'bina min Suriah dan seterusnya, dan bikin poster. Nah, ini yang menarik di posternya, mungkin nanti bisa ditampilkan gitu ya. Si poster ini itu menampilkan seorang tentara yang di badge sininya itu ada logo, tulisannya adalah wa innahu la jihad nasrun au istishhad. Ini adalah slogan khas dari brigade yang ada di Gaza. Sekaligus slogan itu sebetulnya asalnya dari Suriah. Ketika Sheikh yang mendirikan perjuangan Palestina 100 tahun yang lalu itu berjuang untuk melawan penjajah Inggris. Saat itu belum ada tuh negara yang Syi'i ini ya, belum ada. Terus bendera Suriahnya ada, yang bendera bintang 3 itu yang hijau itu ya. Dan ada satu plat tanda tempat namanya Beit Jin. Beit Jin ini adalah satu tempat yang saat itu diserbu oleh tentara penjajah di tahun 2026 ini. Nah, tentara-tentara Suriah itu menyerbu balik. Dan rupanya bagi gerakan para pejuang ini adalah bukti nyata perlawanan kepada tentara penjajah. Gitu loh. Dan kemarin itu ada nasyid yang dari Hay'ah Tahrir Asyam atau nasyid resmi, bukan nasyid resmi, bahasanya nasyid lagu wajibnya para pejuang di Suriah itu dipakai di video klipnya para pejuang di Gaza. Dan ini tentu berbeda dengan tudingan dari orang-orang yang pro Iran. Saya tidak mengatakan orang Syiah, saya mengatakan pro Iran. Yang mengatakan bahwa itu Suriah itu anteknya Zion dan lain-lain sebagainya. Pejuang yang ada di Gaza nggak mengatakan itu. Tapi juga sebaliknya nih, kita juga harus adil. Oke, ya di Suriah memang terjadi penindasan antara pemerintahannya sendiri kepada rakyatnya saat itu. Terlepas dari isu Wahabi dan Syiah. Ya. Karena kan kejadiannya itu ya ketika tahun 2000 tahun 2000 Bashar al-Assad terpilih menjadi presiden, dia menerapkan kebijakan yang sangat represi. Gitu loh. Dan yang namanya perjuangan untuk melawan pemerintahan yang zalim, ada yang nasionalis, ada yang Islamis dan lain sebagainya. Yang Islamis dipimpin oleh saat itu Abu Muhammad Al-Jawlani yang memang punya sejarah kurang baik gitu loh. Dia pernah menjadi anggota, kita tahu ya, yang si bendera hitam grafiti itu gitu ya. Nggak bisa disebut di sini kan, di-banned nanti ya, bahaya. Gitu ya, pernah takfiri juga gitu loh kan. Saya ketemu dengan bukan mantan, lebih tepatnya yang dulu pernah menjadi orang dekatnya Al-Jawlani gitu ya. Saya tanya ini gimana sih evolusi pemikirannya. Sekarang kan unik banget. Istrinya nggak bercadar, pakai jilbabnya agak pendek, dia pakai jas gitu kan, salaman sama Zelensky sama ini. Ya memang namanya pemikiran itu berevolusi. Ya kan, sangat berevolusi. Sama seperti, oke lah, analogi yang paling gampangnya. Dulu kan kita menganggap Prabowo tuh kayaknya orba banget ya, bakal nangkepin orang segala macam. Sekarang dia dibikin meme kayak apapun, dia dibilang marah nggak? Ya kan? Nggak marah kan? Artinya kan people change, bro. Orang tuh berubah gitu loh.
Sekarang kan menteri-menterinya sampai Pak Bahlil dibikinin meme segala macam. Dia cuma bilang Kanda suka ini, Kanda suka. Begitulah sekarang yang terjadi di Suriah. Beliau sudah berubah gitu ya, dan Iran juga mengakui memang terjadi kekejaman di sana. Kemarin sekitar tanggal 2 April itu terjadi adanya peringatan 9 tahun gas sarin atau senjata kimia dilakukan di Suriah oleh pemerintahan Bashar al-Assad. Ya kan? Tapi kemudian saat ini nggak tepat kalau kita meminta Suriah untuk melawan penjajah lagi. Karena apa? Terluka parah Suriah itu. Oke, fasenya udah lewat gitu ya. Fasenya udah lewat. Sekarang biarkan mereka bernapas, gitu loh. Biarkan mereka bernapas karena saat ini mereka kelaparan, saat ini negeri mereka itu hancur, dan kemarin Presiden Ahmad Syara itu datang ke Jerman, manggil pulang 1 juta pengungsi Suriah di Jerman. Coba bayangin. 1 juta pengungsi itu kira-kira apakah mereka tuh Wahabi? Sehingga dikejar-kejar Bashar al-Assad. Atau kemudian karena mereka itu adalah kaum oposisi, dan karena takut dengan represivitas Bashar al-Assad sehingga kemudian mereka kabur. Dan ini yang selalu denial nih pendukung-pendukung Iran. Kekejaman itu memang terjadi. Buktinya apa tuh? 1 juta orang di Jerman, 200.000 orang di Inggris, ratusan ribu orang di Arab Saudi, ratusan ribu orang di Libanon, di mana. Itu. Bahkan di Indonesia sendiri juga ada gitu Di ya. Indonesia juga ada refugee Suriah. Oke. Nah, ini sebuah gambaran yang mungkin bisa menjadi reminder atau juga sebagai acuan kita bahwa ternyata untuk membentuk sebuah negara utuh kembali gitu ya, membangkitkan juga persatuan di dalamnya, ini ternyata nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, gitu ya. itu dia. Dan artinya juga ini ya udah, daripada jadi objek untuk beranteman, ya udah dibantu aja kali ya, bisa dong gitu ya. Apalagi analisis geopolitik, bisa benar bisa salah, ya kan? Artinya begini, analisis geopolitik kan, sekarang Iran nyerang si Israel misalnya, kena nggak nih? Yang ini bilang kena, yang ini bilang nggak bakal kena. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka harus berantem? Enggak dong. Saya memang cukup keras kepada akidah Syiah, tapi apakah kemudian di dunia nyata saya setiap ada orang Syiah kemudian saya temui, udah bata sama gua? Nggak gitu bro caranya bro. Ya nggak gitu caranya. Syekh Ali Jum'ah, ulama besar asal Mesir, itu ngomong secara terbuka dengan satu statement, Syiah dengan Sunni itu berbeda. Mereka bilang, ya beliau bilang Syiah dengan Sunni itu berbeda. Akan tetapi kemudian ada hal-hal yang memang kita bisa kerjasama gitu loh. Oke. Ada. Dan saat ini kan fun fact-nya adalah Indonesia ke Iran itu bebas visa. Oh sih. Ya, kita bisa kerja sama banyak hal dong. Saya sangat setuju bila mana suatu saat nanti Indonesia kerjasama pertukaran teknologi dengan Iran. Lihat tuh drone-drone Iran efektif banget bro. Betul. Artinya selama kita nggak joinan, nggak kongsian sama Zionis sih, jalan aja lah ya. Udah jalan aja. Iya kan, daripada beli senjata Amerika mahal doang. Kan saya pernah ngasih analogi begini. Beli senjata Amerika itu kayak beli iPhone. Keamanannya super, efeknya memang ngebom banget. Kalau kita ngeposting pakai iPhone di media sosial itu akan langsung viral, nggak pecah gitu kan, dan lain-lain. Tapi eksklusif, gitu kan. Sekalinya kita ganti dengan handphone yang lain, gitu kan. Kita beli alat lain yang selain dengan iPhone, kita perlu adaptasi lagi, perlu ini. Nah, kalau beli senjatanya Iran itu kita kayak beli Android. Namanya beli Android itu gimana? Tinggal plug play aja lah ya. Tinggal plug play, atau kita bisa oprek, kita bisa kita routing, kita bikin sendiri aplikasinya dan lain sebagainya. Enak, itulah Customize-nya nggak senjatanya. ribet ya. Customize-nya nggak ribet, murah. Oke, Gitu loh. ini menarik sekali nih. Nah, tapi Ustadz, kalau berbicara dari kekuatan Suriah sendiri nih untuk masa depan gitu ya. Ini kan kita melihat supportingnya cukup banyak ya dari Betul. negara-negara lain. Nah, apakah ini bisa menjadi sebuah apa ya? Dibilangnya deh penantang baru untuk Imperium Barat. Oke. Sebetulnya tidak bisa kita katakan penantang baru, dia penantang lama ini sebenarnya. Gitu Dari loh. dulu sebenarnya. Dari dulu, kan dulu ada perang Arab Israel tahun 1967, Suriah ikut di situ. Terus ada lagi perang Yom Kippur, itu Suriah sama Mesir itu. Ya kan? Itu perang tahun 1974. Dan gini. Bashar al-Assad, segimanapun zolimnya dia itu kepada kaum muslimin di wilayahnya, dia tetap anti Israel itu. Partai Ba'ath, partainya Bashar al-Assad, itu tetap partai anti Israel. Gitu loh. Oke. Tapi, nah, gini, saat ini ya, Itamar Ben Gvir di tahun 2025 di tengah masa-masa akhirnya revolusi Suriah itu dia pernah mengatakan kita harus membunuh Al-Jawlani, dia ini kepala ular, gitu loh. Kenapa? Karena pasukan yang ada di Suriah itu apapun faksinya itu memang dilatih untuk suatu saat nanti
kita akan men-take over si Israel ini. Kenapa? Karena si Israel ini juga berkali-kali menyatakan mereka akan menaklukkan Suriah melalui rencana The Greater Israel. Betul. Jadi mereka sadar. Bayangin Indonesia bertetangga dengan sebuah negara yang punya cita-cita menaklukkan Indonesia. Otomatis tentara-tentara Indonesia akan gimana? Standby lah ya. Standby lah. Siap. Udah siap gitu loh, udah siap. Jadi kayak semacam bahaya laten gitu ya. Iya, bahaya laten. Bagi Israel, Suriah adalah bahaya laten. Bagi Suriah, Israel adalah bahaya laten. Dan dua-duanya ini sama-sama disegel dengan kitab sucinya gitu loh. Kita dengan Al-Quran gitu kan, Israel dengan Talmudnya mereka gitu loh. Perang tidak akan terhindarkan. Dan jangan lupa, penduduk Suriah itu, tentara-tentara Suriah itu tahu pertolongan Allah itu akan datang di Damaskus. Nabi Isa alaihissalam tuh turun di situ. Jadi mereka tuh siapapun yang jadi tentara Suriah dengan kebanggaan bahwa kami nanti akan menjadi tentara yang bertahan di benteng terbaik kaum muslimin sesuai dengan hadis Nabi SAW, dan kami ini nanti yang akan menerima kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Kebanggaan itu kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya mereka pun ini juga satu, mereka sudah menjadi penantang Barat gitu ya. Betul. Dari dahulu kala. Yang kemudian sekarang bisa dibilang meskipun dalam kondisi carut marut, tapi tentara atau militer mereka standby. Tinggal kapan di on mereka gerak. Kan seperti itu. Masya Allah, ini mantap sekali. Sepertinya ini yang juga harus kita angkat juga ya Ustaz ya. Untuk ke masyarakat supaya juga terutama di dunia Islam di Indonesia juga paham gitu ya bahwa kita punya kekuatan yang bisa menjadi influence-nya kita juga loh. Betul. Untuk menjadi kita harus standby, kita harus bersiap dengan apapun tantangan yang terjadi. Ini menarik sekali ya. Dan alhamdulillah obrolan kita ini kayak nggak kerasa 60 menit aja. Ngalir gitu ya. Ngalir aja.